Kiranya Tuhan memberi kesembuhan dan pertolongan kepada jemaat yang telah memberi perhatiannya kepada gereja ini. Kiranya Tuhan memberi berkat yang berkelimpahan. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 9 ayat 1 dan 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah kata Tuhan Yesus, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah mengutus anakmu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk membinasakan iblis. Sadarkanlah dan ingatlah kami dengan Roh Kudus, agar kami jangan terlena dalam dosa, tetapi kami hidup dalam damai, sampai kami masuk ke dalam kerajaan kekal, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 367 ayat 1 dan ayat 5. Hukum Taurat dalam ibadah kita pada pagi hari ini yang diambil dari hukum Taurat yang kedua dan artinya demikian bunyinya. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah dan dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna atau sakti. Demikian bunyinya, marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 358 ayat 1 sampai 2. Oh
Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Allah tentang pengampunan dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 443 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ini, yang diambil dari Ulangan 33 ayat 24 sampai dengan ayat 29. Kita baca secara responsorial. Tentang Asyer ia berkata, diberkatilah Asyer di antara anak-anak lelaki, biarlah ia disukai oleh saudara-saudaranya, dan biarlah ia mencelupkan kakinya ke dalam minyak. Tidak ada yang seperti Allah, hai Yesurun. Ia berkendaraan melintasi langit sebagai penolongmu, dan dalam kejayaannya melintasi awan-awan.
Maka Israel diam dengan tentram dan sumber Yakub diam tidak terganggu di dalam suatu negeri yang ada gandum dan anggur, bahkan langit menitikkan embun. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 388 ayat 1 dan ayat 3. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Penyanyi remaja.
Manginang Naposo Remaja. Kontak kita minggu ini tanggal 1 Februari 2005 dengan topik Mentua di Bagasan Tuani. Dalam bahasa Indonesia, hidup bahagia di dalam Tuhan. 1. Nama minggu kita hari ini Septuagesima atau 70 hari sebelum kebangkitan. 2. Statistik. 1. Jumlah jemaat yang mengikuti ibadah Minggu tanggal 5 Januari 2006. 1. Ibadah bahasa Batak berjumlah 194 orang. 2. Ibadah bahasa Indonesia berjumlah 111 orang. 3. Ibadah sekolah minggu 107 orang. 4. Pos pelayanan 2. 5. Ibadah live streaming 20 akun. Ketiga, Dewan Kolonia. 4. Dewan Makturia. 5. Dewan Diakonia. Sedangkan Rp5.000 untuk Diakonia Sosial AKBP Makassar. 6. Kesekretariatan. 7. Pelayanan. Ibadah pembukaan baktian wilayah pada hari Rabu 4 Februari 2006 gereja kita akan melaksanakan pembukaan kebaktian wilayah. Kebaktian dilaksanakan di gereja bahasa Batak masuk pukul 19.00 WITA. Dimohon untuk kategorian amal dan perempuan untuk mempersembahkan pujian melalui doa. Marilah kita menghadirinya dengan sukacita. Bagian ke-8, pengumuman. 1. Perwilayah melayani ibadah minggu pada hari Minggu 8 Februari 2006 yang akan datang. Wilayah mengisi pelayanan di gereja bahasa Batak adalah Wilayah Kolose. 2. Ibadah di pos pelayanan 2. 1. Pada hari Minggu 1 Februari 2006 pada sore yang melayani ibadah minggu di pos pelayanan 2 adalah Pos Perempuan Hari Kamis. 2. Pada hari Minggu 8 Februari 2006 yang akan datang pada sore yang melayani ibadah minggu di pos pelayanan 2 adalah Pos Perempuan Deborah. Bagian B, jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat AKBP Makassar yang sedang menderita sakit. 1. Nyonya Ismail M. Simatupang KF Provinsi Menderita. 2. Nyonya Situa B. Bencana TG Manula. 3. Nona Aulia Lupa 1000. 4. Aha Manuro. 5. Nyonya E. Debaho KF Lupa 1000. 6. Nyonya EJ Sitorus C. Berpanjaitan. 7. Nyonya MP Sitowa F. Samose. 8. Nyonya P. Silaban F. Empat Pahat. 9. Hasil terus panen. 10. Nyonya T. Sitanggang N. Tabarat. 11. SPT Pasar Ibu. 12. Nyonya ST Terlandus T. Tambogolon N. Berusiahan. 13. Nyonya P. D. Sitorus N. U. Beru Sitokul. Bagi jemaah yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Bagian C, jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 2 sampai tanggal 8 Februari 2006. Ulang tahun kelahiran remaja sampai dewasa ada 14 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu. Bagian D, ulang tahun pernikahan ada 3 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat AKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Bagian E, jadwal pemakaian gereja. Bagian F, jadwal pemakaian Soko Talenta atau sekolah minggu. 1 Februari 2006 hubungan selai hubungan. Bagian keuangan dan pemasukan dapat kita lihat di kita wilayah masing-masing.
Kemudian jadwal kegiatan mulai tanggal 9 sampai tanggal 15 Februari 2026 dapat kita lihat di grup kita wilayah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 1 dan seterusnya sekaligus mengumpulkan persembahan. sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui dari segala akal, kiranya memberkatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak kami, Nakosobulum remaja, mari kita membaca firman Tuhan. Makanan rohani kita. Jadi asupan gizi yang kita butuhkan cuma bukan hanya di jasmani,
tapi rohani kita juga harus disempurnakan dengan firman Tuhan. Kebutuhan apa itu firman Tuhan gunanya? Menguatkan kita menjalani hidup ini. Maka kita akan menerima firman Tuhan dari Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai ayat 12. Mari kita dengarkan, saya akan bacakan khotbah di bukit, ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, tema minggu kita pada minggu ini yaitu hidup berbahagia di dalam Tuhan. Saya percaya di antara kita tadi datang beribadah hari ini semua berbahagia. Ya, karena memang takaran kebahagiaan itu yang sesungguhnya secara duniawi kita bukan membicarakan kekayaan, bukan membicarakan harta, bukan membicarakan jabatan, bukan membicarakan keberhasilan pendidikan. Karena memang setiap orang yang ingin hidupnya berbahagia, dia akan melakukan segala cara mengupayakan hidupnya agar bahagia. Begitu juga yang diciptakan Nahum Situmorang itu, ya kan? Sang legend orang Batak itu, anak kokido hamoraun diau, anak saya itu kekayaan harta bagi saya. Maka orang tua bekerja siang dan malam untuk membuat anaknya bahagia. Segala cara diupayakan, diusahakan untuk membuat hidupnya berbahagia. Maka konsep berpikir kita selalu salah untuk memahami kebahagiaan itu. Konsep berpikir kita, kalau kita sudah kaya, kalau kita sudah banyak keturunan, kalau kita sudah memiliki jabatan, kalau kita sudah berkuasa, kalau kita sudah terkenal, famous, luar biasa. Sekarang orang berlomba-lomba menjadi selebgram, bahkan mempertontonkan aurat tubuhnya juga. Is okay, tidak apa, yang penting dia famous, terkenal, dikenal banyak orang. Maka itu titik kebahagiaan bagi manusia di dunia ini. Semua orang bahkan mengeluh
potensinya, bahkan merelakan kesehatannya, bahkan merelakan kemiskinannya dan kemampuannya untuk mengejar kebahagiaan itu. Potensi, bahkan kemampuan, bahkan kemiskinan yang membuat manusia itu berangkat untuk survive, berjuang dalam kehidupannya. Maka enak orang yang berbahagia, ya kan? Maka lawan kata berbahagia apa? Menderita. Mana yang kita pilih? Berbahagia atau menderita? Berbahagia. Maka ketika satu pasangan calon pengantin ketika mau menerima pemberkatan pernikahan, ada satu orang pendeta mengatakan, selamat berbahagia. Tetapi selamat berbahagia itu bisa menjadi berbahaya ketika G diganti Y. Berbahagia, berbahaya. Maka konsep berpikir kita tentang kebahagiaan itu membuat kita mengejar cara-cara supaya kita mencapai kebahagiaan itu. Bahkan kita orang Batak ya, orang Batak itu terkenal pekerja keras. Bahkan dia mengeluarkan volume kemampuannya, mengorbankan tubuhnya, sakit-sakitan, bahkan mengorbankan harga dirinya untuk korupsi, sehingga apa yang mau dia capai kenikmatan semata. Khotbah di bukit ini mengajarkan, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa hidup berbahagia, bagaimana kita bukan diukur kebahagiaan duniawi. Kebahagiaan kita bukan diukur oleh duniawi, bukan diukur dari harta, bukan diukur dari keturunan, bukan diukur dari relasi, bukan juga diukur dari berkuasa. Karena apa? Karena kebahagiaan itu usaha manusia untuk mencapai titik yang terbaik. Tetapi menurut konsep Yesus, khotbah di bukit bagi murid-muridnya, bagi orang ramai di situ, dia menyampaikan khotbah di bukit tentang ucapan bahagia. Kebahagiaan yang sesungguhnya adalah berkat Tuhan setiap hari. Maka kita nyanyikan itu, berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Maka berkat Tuhan yang pertama itu, bagaimana kita menerima kekuatan iman. Kekuatan iman itu menunjukkan kita mampu di dunia yang fana ini, di dunia yang penuh dengan manusia pergumulan ini, kita terikat beriman teguh kepada Tuhan. Kita terikat untuk memiliki rasa bersyukur kepada Tuhan. Dan itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Ada anak laki-laki yang sudah dewasa jumpa dengan jodohnya, maka itu juga bagian dari orang yang berbahagia. Hidupnya berbunga-bunga. Jadi orang yang paling ganteng di dunia ini adalah orang yang sedang jatuh cinta.
Betul? Betul? Betul. Karena rambutnya rapi, badannya wangi, pakaiannya rapi. Orang yang paling ganteng di dunia ini bukan Bapak Joko Widodo. Bukan. Dia udah lansia. Yang paling ganteng di dunia ini adalah laki-laki yang sedang jatuh cinta. Ada laki-laki Bapak kaum umur 50 yang sedang jatuh cinta? Ada. Ada. Iya kan? Tua-tua keladi. Makin tua makin menjadi. Ya kan? Kalah anak muda. Ya kan? Anak muda sampai umur 30 nggak ada soulmate-nya, belahan jiwanya. Tapi orang tua laki-laki sekarang, wah, banyak di mana-mana. Itu juga adalah kebahagiaan dunia. Maka ketika kita lose control, kita lepas kendali, maka konsep kebahagiaan itu merongrong kita. Semakin jauh nilai moral kita ketika kita memahami konsep kebahagiaan itu hanya di dalam dunia. Maka Yesus membuka wacana berpikir kita. Bagaimana wacana berpikir kita untuk menarik iman kita mendengarkan ajaran Yesus di bukit ini. Secara psikologi, setiap untayan ucapan berbahagia ini secara psikologi sepertinya menghibur kita. Di dalamnya ada penghiburan bahwa ternyata ketika ada ucapan bahagia itu 7 secara inti yang kita pelajari, itu bagian dari penghiburan, membuat hidup kita bahagia. Maka tidak ada lagi yang kita takutkan di situ. Bukankah itu kisah nyata dalam kehidupan kita? Di ayat 11 itu, berbahagialah kamu jika karena aku, Tuhan. Berbahagialah kamu jika karena aku, Tuhan, kamu dicela, kamu dianiaya, kamu diujar kebencian, gerejamu ditutup, gerejamu disegel, gerejamu tidak bisa beribadah. Berbahagialah kamu jika kamu karena aku dicela, dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Maka kita tidak ada membela kejahatan dengan kejahatan. Bahkan kita juga tidak ada hukum pembalasan. Kalau gereja kita dibakar, mari kita bakar juga mereka. Tidak ada. Apa yang Tuhan katakan, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tidak ada kami mengatakan ayo, tidak ada kami mengatakan orator, ayo kita balas dalam nama Tuhan mereka membakar gereja. Tidak ada. Kita katakan berdiam dirilah dalam doa. Tuhan katakan aku yang berperang kepada mereka. Maka sungguh nekat yang nyata, setiap satu gereja dalam satu daerah ketika terjadi ketidakadilan, paham toleransi, intoleransi, langsung datang kiriman Tuhan. Itu bukan main-main, karena firman Tuhan sudah menyatakan kiriman itu apa? Sesuatu yang maha dahsyat. Alam berbicara karena Allah yang menciptakan langit dan bumi. Maka jangan ada hukum pembalasan. Sepertinya berbahagia karena memusnahkan pengikut Tuhan Yesus. Bapak Ibu, anak-anak kami
kami remaja, sungguh ucapan berbahagia ini mengangkat kita sebagai orang miskin. Kamu jangan takut dari kemiskinanmu, Tuhan cukupkan ketika kamu bersyukur. Dari duka cita air matamu. Saya pernah mengalami itu. Saya berurai air mata ketika saya terkurung di satu gereja yang saya bangun di kota Percut Setuan, Deli Serdang. Saya dikelilingi FPI, Front Pembela Islam, karena gereja tahap pembangunan. Dari depan kaum bapak, dari samping kaum ibu, dari belakang remaja masjid. Saya terkurung bersama koster gereja di dalam. Mereka sudah membawa 2 dirigen bensin untuk membakar hidup-hidup. Pertama, mereka memecahkan kaca jendela. Mereka lempar rumah dinas itu. Mereka lempar dengan beringasnya. Keluar dari sholat Jumat, mereka melompat pagar gereja, pakai baju koko, pakai kopiah, pakai sarung, melempar rumah itu. Mereka katakan, Ibu Pendeta, keluar. Kalau kamu tidak keluar, kami akan membakarmu hidup-hidup. Saya langsung melipat tangan. Tuhan, hidup mati saya ada di dalam tangan-Mu. Langsung dikirim Tuhan Roh Kudus bagi saya. Saya langsung menelepon pimpinan jemaat Amang Preses Sabang Marpau satu. Bapak, saya sudah terkurung, sudah banyak massa. Mereka sudah sangat anarkis dan arogan. Tolong saya. Langsung tidak berapa lama datang 2 kompi tentara untuk membubarkan massa. Betapa dahsyatnya ketika kita untuk menyaksikan Yesus, itu adalah hal yang luar biasa. Kita berduka cita, tetapi Tuhan memberikan kita sukacita. Ketika kita lemah, Tuhan menguatkan kita. Ketika kita lapar akan firman Tuhan, kita haus akan kebenaran, maka Tuhan memuaskan itu tentang pengetahuan isi Alkitab yang memperkaya kita semakin beriman teguh. Ketika kita bermurah hati, diberi tangan kanan, jangan tahu tangan kiri. Bagaimana contohnya? Kami terima ucapan syukur warta gereja dari keluarga NN beralamat di Jalan Raja Wali 14. Sama saja, tadi dikatakan berbahagialah orang yang bermurah hati. Maka orang yang bermurah hati ketika dia memberikan itu tidak usah diungkap. Biarlah itu persembahanmu kepada Tuhan. Siapa orang yang bermurah hati, akan belas kasih, akan empati, maka dia akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena dia akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Maka berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Oleh sebab kebenaran, maka Tuhan berkuasa untuk menyelamatkan kehidupan kita.
maka kita harus memiliki ketenangan hati. Bagaimana ketika Tuhan menyampaikan itu jadi ketenangan hati, sampaikan kepada Tuhan. Tuhan, apa yang sudah saya terima, ucapan berbahagia khotbah di bukit, maka saya tidak takut lagi menjalani hidup ini. Tenanglah hai jiwaku, tenanglah hai hatiku, bersama Tuhan aku berbahagia, bersama Tuhan aku dimampukan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus yang memiliki kehidupan kami. Terima kasih Yesus Kristus yang sejati melimpahi hidup kami dengan segala kekayaan firman Tuhan, dengan segala kemurahan firman Tuhan, dengan segala kuasa firman Tuhan. Engkau Tuhan pemilik kehidupan kami, maka kami tidak takut lagi menjalani hidup ini. Kami kini tenang menjalani hidup kami. Tenanglah hai jiwaku, tenanglah hai hatiku, karena Tuhan besertaku. Oleh karena itu Tuhan Yesus memberikan kami kebahagiaan sepenuhnya dengan beriman teguh, dengan bersyukur dan berbahagia. Kau berkati jemaat kami yang dalam keadaan sakit, Engkau sembuhkan. Anak-anak kami yang kuliah, Engkau berikan kepintaran. Orang tua kami, Kau berikan umur yang panjang. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati ibadah kami hari ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan kita.
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita. Mohon perhatian, kami meminta anak-anak kami yang belajar Parguru Malua, belajar CD. Selesai ibadah ini kita belajar Inang Pendeta yang mengajar Perjanjian Lama, supaya jangan ada yang pulang. Kita belajar langsung ya, biar kalian tambah pintar tentang Alkitab ya. Terima kasih. Jangan ada yang pulang, anak-anak kami belajar sini. Terima kasih.